yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, pagi hari ini saya menyapa saudara lewat ibadah online pada pagi hari ini. Saudara, kami mengucap syukur. Sebelum kita masuk di dalam khotbah pada pagi hari ini, saya mau mengajak saudara untuk mengangkat satu pujian sebelum kita masuk ke dalam khotbah. Semuanya yang di rumah, shalom, selamat pagi. Ada sukacita pagi ini, saudara. Selamat berjumpa kembali, meskipun pagi hari ini, saudara, kita dengan situasi yang berbeda, saudara. Kita beribadah dari rumah secara online, saudaraku. Kita bawa dalam doa supaya untuk di bulan yang akan datang, kita doakan supaya kita bisa beribadah secara offline di gereja, saudara. Tugas setiap kita untuk terus berdoa, saudara. Semoga pandemi ini segera berlalu, saudara, karena ini memang ya nggak kita dianggap sepele, nggak bisa kita anggap enteng. Ini dampaknya luar biasa dari pandemi ini. Kita tahu masalah situasi kondisi ini sangat porak-poranda, saudara. Banyak perusahaan-perusahaan kolab, ya kan, bahkan banyak juga bangsa-bangsa mengalami kesulitan, bahkan boleh masuk ke dalam masa resesi, saudara. Saya percaya setiap kita juga pasti kena imbas yang namanya pandemi ini, saudara.
yang penting bagi kita untuk tetap berdoa supaya pandemi ini segera berlalu, pandemi ini segera diangkat oleh Tuhan, saudara. Dan itu adalah tugas setiap kita untuk berdoa, saudara. Ya, pandemi ini saya percaya ini juga, menurut saya ini juga penggenapan di dalam Alkitab, saudara, di mana di tanda-tanda akhir zaman orang semakin sulit untuk beribadah, saudara. Bukankah hal-hal ini juga sekarang kita sudah alami, saudara? Betul, saudara ya? Ya, kita takut, kita khawatir dengan keadaan seperti ini. Itu takut bukan karena peperangan, bukan karena bencana alam, bukan karena musibah, saudara. Tetapi satu hal yang kita takuti, yaitu masalah virus corona ini, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi ini membuat kita khawatir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan? Bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang tidak mudah goyah, tidak mudah goncang, saudara? Pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk membaca renungan firman Tuhan, untuk membaca renungan firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Kita akan membaca pagi ini yaitu Mazmur pasal yang ke-16, pas ayatnya yang ke-1, kemudian kita akan jeda, ya kan, kita akan masuk ke dalam ayat 7 dan 8, saudara. Kita baca secara bersama-sama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat yang pertama, Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Di ayat yang kedua dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ayat yang ke-8 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca Mazmur ini sangat simpel sekali, saudaraku. Sangat simpel, saudaraku. Kalimat yang ada di dalamnya sangat sederhana sekali, tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau lihat ini maknanya itu sangat dalam segitu, saudaraku ya. Kalau kita kaitkan dengan keadaan hari-hari ini, saudara, nggak sedikit orang mengalami kehidupan yang goncang, kehidupan yang goyah. Banyak tuh rumah tangga yang goncang hari-hari ini, saudara. Ya, banyak keluarga yang goncang, banyak kehidupan iman yang goncang saat hari-hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini juga bukan semata-mata masalah ekonomi, bukan masalah-masalah pandemi, tetapi memang ada masalah-masalah lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dulu orang berpikir, coba ya, kalau keluarga lebih banyak di rumah, papa, mama nggak sibuk kerja di luar. Nah, sekarang di masa pandemi ini, saudara, Tuhan kasih semuanya di rumah, beribadah di rumah, kerja semua dari rumah, saudara. Ternyata juga masih ribut juga, saudara. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan simple begini, saudara. Pohon kelapa yang ada di tepi pantai, saudara, meskipun tiap hari banyak angin yang menerpa, banyak topan, banyak badai, apa yang kita lihat, saudara, pohon kelapa itu tetap berdiri dengan kokoh, saudara. Karena apa? Karena apa, saudaraku? Ya karena pohon kelapa ini ditunjang dengan akar yang kuat, saudara. Amin. Setuju, saudara? Begitu pula kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus mempunyai iman, ya harus mempunyai pondasi yang kuat agar kita menjalani hidup ini, saudaraku, ya kita kuat di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak saudara ya belajar dari kehidupan seorang Daud, saudara. Kita mau mengenal lebih jauh bagaimana sih Daud di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, saudara. Ya, pagi hari ini saya tidak ingin khotbah berlama-lama, saudara, tetapi paling tidak ada beberapa hal yang saya mau sampaikan buat saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama, saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-1. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana agar kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan, saudara? Yaitu ketika kita menjadikan Allah sebagai tempat
kita berlindung. Kita menjadikan Allah tempat bernaung, saudara. Ya, di dalam perjalanan hidup ini tentu banyak badai yang menerpa setiap kita, saudara. Apapun masalah yang terjadi di dalam hidup ini, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, kita belajar dari kehidupan seorang Daud, saudara. Daud tahu persis, saya mau katakan simpel begini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Daud di dalam hidupnya itu banyak menemukan yang namanya masalah-masalah, yang namanya ancaman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita tahu pada waktu Daud masih kecil, masih remaja, dia harus mengembalakan kambing domba, dan ketika kambing dombanya mengalami ancaman, yaitu mau diserang oleh binatang-binatang buas, terutama singa dan beruang. Di situ Daud, mereka harus berperang, saudaraku, harus berperang melawan singa dan beruang ini, saudara. Dia harus mempertahankan kambing dombanya ini mati-matian, saudara. Dan ketika Daud, Tuhan izinkan mendapatkan kemenangan ketika ia berperang melawan Goliat, saudara. Di situ kita lihat bukannya berkat yang didapatkan seorang Daud, saudara. Justru malah Saul membenci Daud, dan Saul berusaha untuk membunuh Daud, saudara. Bahkan ketika Daud ini menjadi raja sekalipun, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang di sekitar Daud, banyak bangsa-bangsa berusaha untuk melenyapkan Daud, saudara. Bahkan berusaha untuk membunuh Daud ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita di dalam menjalani kehidupan ini gampang goyah atau tidaknya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tergantung apa yang menjadi sandaran kita, saudara. Kita nggak salah kita diberkati Tuhan dengan kekayaan, dengan jabatan, saudara. Tetapi saya mau katakan pada pagi hari ini, jangan sampai kita berlindung kepada harta dan kekayaan kita, saudara. Karena harta kekayaan kita itu, ya saya bilang, ya siapa sih yang nggak mau kaya? Saya juga mau diberkati, mau diberikan harta yang melimpah, saudara. Tetapi jangan sekali-kali kita bergantung atau bersandar kepada harta kekayaan kita, karena itu sifatnya nggak kokoh, saudara. Ketika kita menjadikan harta sebagai tempat kita berlindung, saudara, jangankan habis, saudara yang dikasihi Tuhan, berkurang sedikit saja, wah, kita rasanya seperti dunia ini mau kiamat, saudara. Dan kalau kita pikir secara terus-menerus, ya saya katakan begini, supaya kita bisa stres, saudara. Kita bisa depresi, saudara, ketika harta kita habis, saudara. Kita ingat kisah bagaimana Ayub waktu masa hidupnya memiliki harta yang berlimpah, kemudian dalam sekejap itu diambil sama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, begitu pula di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita bersandar kepada harta kekayaan kita, saudara. Begitu pula dengan jabatan, saudara. Jangan kita bersandar kepada harta kekayaan. Itu nggak kokoh, saudara. Itu nggak kekal. Jabatan kita, meskipun kita punya jabatan mentereng, saudara, itu hanya sekejap. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita diberikan jabatan, kita dipercaya, misalnya kita kerja di perusahaan, bos percaya kita, dikasih kita jabatan yang mentereng. Tetapi jangan menjadi itu sebagai segala-galanya di dalam kehidupan kita, karena itu nggak kokoh, saudara. Kita tahu sekarang ini, ya, orang-orang yang mereka yang memiliki jabatan, ya kan, kita ambil contoh, meskipun hari ini diberikan jabatan sebagai ketua KPK sekalipun, itu besok bisa aja itu ditangkap polisi, masuk penjara, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Meskipun hari ini kita dikasih jabatan sebagai seorang gubernur, contohnya yang singkat, saudara, ya bisa aja besok kita masuk penjara karena segala sesuatu. Walaupun akhirnya setelah di penjara diangkat jadi komisaris utama, itu nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara, ya. Amin. Ya, dari sinilah kita bisa belajar. Kita tidak boleh bersandar kepada kekuatan kita sendiri, nggak boleh bersandar kepada kekayaan kita,
nggak boleh bersandar kepada jabatan. Ya, kita harus bersandar kepada apa, saudara? Kita harus bersandar kepada Tuhan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, apapun masalah, apapun pergumulan yang saudara hadapi, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan. Amin. Dan yang kedua, saudara, kita lihat ayatnya. Yang kedua, kita lihat ayatnya yang ketujuh. Kita lihat di situ dikatakan apa, saudara? Aku memuji Tuhan, saudaraku. Daud mengatakan dengan jelas, saudara, aku memuji Tuhan. Ini yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita jalani hidup ini, kita menjadi orang-orang yang tidak mudah goyah. Kita tidak mudah tergoncangkan ketika apa, saudara? Ketika hati, jiwa, roh, tubuh, mulut kita pergunakan untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas katakan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya, saudara. Jadi ketika kita memuji Tuhan, ketika kita meninggikan, menyembah nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, di situ hadirat Allah, kemuliaan Allah, bahkan berkat-berkatnya disediakan bagi setiap kita. Amin, saudara. Kecenderungan manusia itu apa, saudara? Waktu hidupnya enak, kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan, hidupnya diberkati, rumah tangganya diberkati, kesehatannya baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keuangannya baik, pekerjaan dan bisnisnya baik, lupa Tuhan, saudara. Ya, tetapi waktu punya masalah langsung marah sama Tuhan. Ya kan? Tapi saya nggak bicara ini untuk jemaat keluarga Kristus, ya, jangan tersinggung, ya kan? Ini untuk di sana, karena di jemaat keluarga Kristus di sini pasti nggak ada, saudara. Nggak ada, ya, nggak ada yang ngaku. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Marilah kita isi hidup ini dengan memuji Tuhan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana kalau kita mengalami masalah yang berat banget ini, Pak? Sepertinya aku nggak sanggup, sepertinya aku nggak kuat. Aku mengalami masalah yang bertubi-tubi. Saya mau katakan begini loh, saudara. Kita memuji Tuhan bukan tergantung kepada situasi dan kondisi, saudara. Kita memuji Tuhan itu kan tergantung antara kita ini mau apa enggak, saudaraku, ya. Ya, kalau kita baca di Kisah Para Rasul yang ke-16, ya kan, di situ kita akan mendapatkan bagaimana Paulus dan Silas ketika berada di dalam penjara memuji Tuhan, saudara. Ini kan bicara masalah kondisi, ya kan. Harusnya ketika mereka di dalam penjara, saudaraku, bisa aja dia ngomel-ngomel, saudara, ya. Tetapi Alkitab mencatat mereka tetap memuji Tuhan. Dan ketika mereka memuji Tuhan, saudaraku, di situ kuasa Allah dinyatakan luar biasa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini jangan lupakan kita untuk memuji Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Lewat segala berkat yang kita terima, saudaraku, kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Dan lewat masalah persoalan dalam hidup kita, kita pun dibentuk sama Tuhan, saudara. Makanya mesti kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga, saudara, dikatakan apa di ayatnya yang ketujuh ini? Ini luar biasa ungkapan yang keluar dari seorang Daud, saudara. Sangat menarik sekali. Dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ini yang ketiga, saudara. Di dalam perjalanan hidup ini, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, saudara. Menjadi orang-orang yang tidak mudah goyah. Menjadi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, kita mempunyai hati yang mau diajar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Daud tahu betul hidupnya, dia terus mengalami yang namanya masalah, saudara. Saya percaya itu proses terhadap kehidupan seorang Daud, saudara. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita belajar. Dulu kita nggak punya anak, setelah kita punya anak, ya kita harus mau belajar, saudara. Bagaimana caranya kita menjadi ayah, bagaimana caranya kita menjadi seorang ibu, itu kan kita harus belajar, saudara. Belajar itu ya nggak ada batasan.
belajar itu nggak harus kepada siapa, nggak harus kepada guru. Kita belajar kepada siapa aja, termasuk pasangan kita, saudara. Mungkin kita perlu belajar kepada suami, kita perlu belajar kepada istri, bahkan kita perlu belajar kepada anak-anak, saudara. Kita belajar kepada suami ataupun istri, meskipun kita mempunyai latar belakang yang berbeda, meskipun kita mempunyai pola pikir yang berbeda, saudara. Tetapi marilah kita rendahkan hati kita untuk mendengar pasangan hidup kita, saudara. Jadi orang jangan egois, jangan mau menang sendiri, menganggap diri paling bisa, menganggap diri paling benar, saudara. Jangan. Sekalipun kita harus belajar kepada anak kecil, kenapa tidak, saudara? Bisa nggak kita belajar kepada anak kita? Bisa, saudara. Karena anak-anak kita, meskipun ya masih anak-anak, dia bisa dipakai Tuhan, saudara, untuk menegur kita. Makanya kita harus rendah hati, harus juga belajar kepada anak-anak kita. Kita harus mau mendengar nasihat dari anak-anak kita, saudara. Kecenderungan manusia itu apa, saudara? Sifat jeleknya itu kadang nggak mau dididik, nggak mau diajar, nggak mau dinasihati. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling bisa. Emang lu siapa? Ya kan? Nasihati saya. Kamu nggak tahu, saya ini sudah banyak pengalaman. Saya sudah banyak makan asam garam, makanya darah tinggi. Puji Tuhan, kita jadilah orang-orang yang mau didik. Jadilah orang-orang yang mau diajar. Pada siapa aja, ya kan? Saat kita khotbah di hari Minggu, kita mendengarkan hamba-hamba Tuhan, kita itu dididik, saudara. Kita mau diajar. Saat kita bangun pagi kita membaca Alkitab, itu di situ kita diajar oleh Tuhan, saudara. Iya kan? Kita mau belajar, ya kan? Jangan tergantung situasi, jangan tergantung kondisi, jangan tergantung siapa yang harus mendidik kita. Semua bisa dipakai Tuhan. Yang penting kita rendah hati. Kita mau terima yang baik, ya kan? Kemudian yang keempat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat yang keempat, ayat yang ke-8, kita lihat, saudaraku, di situ dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ini yang keempat, saudara. Ya, di dalam perjalanan hidup kita ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, saudara, mari kita belajar fokus kepada Tuhan. Di situ dikatakan memandang kepada Tuhan, saudara. Pandang hanya kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya mau katakan secara sederhana aja begini. Kita jalani hidup ini, kalau kita fokusnya hanya kepada masalah, capek, saudara, terus terang. Ya kan, kita bisa stres, kita bisa depresi. Kita jalani hidup ini, mari kita belajar, ya. Pandang Tuhan, apapun yang terjadi, pandang Tuhan, saudara. Fokus kepada Tuhan. Jadi kita bukan fokus kepada masalah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya nggak bosan-bosan kalau saya membaca tentang kisah bagaimana Daud mengalahkan Goliat, saudara. Saya ambil ilustrasi begini. Ini Goliat, saudara. Ini Daud. Ini senjatanya lembing dan tombak. Ini senjatanya ketapel, saudara. Kalau kita lihat ini, dari segi senjata aja nggak sebanding, saudara, ya. Ini pakai senjata yang mematikan. Ini hanya ketapel, saudara, ya. Seharusnya yang memenangkan pertandingan ini harusnya kan Saul, saudara, ya. Karena apa, saudara? Saul ini kesatu, Saul dia adalah seorang raja. Kemudian yang kedua, Saul memiliki senjata, saudara. Kemudian yang ketiga, Saul punya tentara, saudara, yang dikasih Tuhan. Tetapi kita lihat justru malah Goliat yang notabene dia mempunyai senjata, saudara. Kenapa, saudara, yang dikasih Tuhan? Karena kenapa, saudara? Fokus Saul hanya kepada Goliat. Saul hanya mendengar perkataan-perkataan Goliat. Saul hanya melihat ya senjata-senjata Goliat. Saul terintimidasi
dengan perkataan Goliat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita lihat Daud, ya kan? Kita lihat Daud meskipun kecil, tapi dia punya iman yang besar, saudara. Dan ketika Daud ini berhadapan dengan Goliat, kita lihat apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya kan? Goliat berkata kepada Daud, "Lo kira saya ini kucing apa, bro? Kesini cuma bawa ketapel gitu." Iya kan? Apa Daud ini terkecoh dengan perkataan Goliat, saudara? Enggak. Justru dia fokus kepada Tuhan, saudara. Malah dia menantang kepada Goliat, saudara. Apa yang dikatakan? "Meskipun kamu menghadapi aku dengan tombak dan lembing, tetapi hari ini aku menghadapi kamu atas nama Tuhan semesta alam." Ini kuncinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan Daud malah berkata kepada Goliat, apa yang dikatakan? "Hari ini nyawamu dan dagingmu akan aku berikan kepada burung-burung di udara." Suatu perkataan yang luar biasa, saudara. Suatu perkataan kemenangan dari seorang Daud, saudara. Enggak sedikit pun Daud ini berkata-kata tentang kekalahan. Karena apa, saudara? Daud fokusnya hanya kepada Allah. Daud bukan berfokus kepada Goliat yang notabene sebagai akar masalah. Begitu pula di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah setiap kita boleh fokus kepada Allah, fokus kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalan pergumulanmu hari ini, pandang Tuhan, fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, saudara. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bagian yang kelima ini, yang terakhir, saudara. Kalau kita dengar kata yang terakhir ini ya, bentar lagi selesai gitu ya. Kalau kita dengar yang terakhir, ya kan, kita sering dengar mujizat terjadi, yang ngantuk dicelikkan, saudara ya. Kita lihat di ayat yang ke-8, dikatakan apa, saudara? "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup saudara dan saya, untuk menjadi orang-orang yang kuat, saudara, tidak mudah goyah, tidak mudah tergoncangkan ketika kita meyakini, saudaraku, Tuhan bersama dengan kita. Dan semua yang dikasihi Tuhan, saudara, teman, sahabat, itu bisa ninggalin kita, saudara. Ya, di saat kita hidup di dalam kelimpahan, banyak orang-orang yang mau deket sama kita, banyak orang-orang yang mau bertamu sama kita, bahkan orang-orang yang nggak kenal sekalipun, saudara, berusaha mau kenalan kita. Tetapi ketika kita hidup dalam masalah, nggak sedikit orang ninggalin kita. Jangankan teman-teman, saudara, mungkin semut aja nggak mau denger, nggak mau deket sama kita, saudara. Ya, tetapi satu hal, kita harus apa, saudara? Memandang kepada Tuhan. Sekalipun saudara, sekalipun teman ninggalin kita, tetapi kita harus memandang kepada Allah, saudara. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ya, karena kita tahu apapun masalah di dalam kehidupan kita, sekalipun kita ditinggalkan orang-orang, ya, orang tidak mau bergaul sama kita, kita masih memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita memiliki Allah yang selalu bersama dengan kita. Kita memiliki Allah yang selalu mendampingi hidup kita, saudara. Karena apa? Sudah begitu jelas firman Tuhan dikatakan, "Karena Ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak akan goyah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan sebagai penutup, begini, saudara. Dulu sebelum masa pandemi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil, ya, mungkin usianya antara 3 sampai 5 tahun, masih lucu-lucunya. Dulu seringkali kita ajak ke mall, mereka lari-lari, ya kan,
mereka ya bercanda. Sepertinya mereka tidak ada rasa khawatir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka berlari-larian ke sana ke kemari. Bahkan kadang kalau kita kejar aja, mereka nggak mau, saudara. Malah mereka berlari lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya kan, kenapa, saudara? Karena ada papa mamanya. Ya, ada yang menjaga, saudara. Bukankah di dalam kehidupan kita juga harusnya seperti itu, saudara? Ya kan, nggak usah khawatir. Apapun hari-hari ini masalah persoalan yang kita hadapi, jangan khawatir. Ada Tuhan yang menjaga hidup kita, saudara. Ada Allah yang menjaga kita, saudara. Coba kalau anak-anak itu kita tinggalin, saudara. Ketika dia menengok ke belakang, tiba-tiba papa mamanya nggak ada, ya takut nggak? Pasti nangis mereka. Nah, begitu pula di dalam kehidupan kita ini, saudara. Kita nggak usah khawatir. Ada Allah yang selalu bersama dengan kita. Ada Tuhan yang selalu memberi pertolongan kepada setiap saudara dan saya. Ada Allah yang selalu memberikan perlindungan kepada setiap saudara dan saya. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara, Allah yang selalu memberikan kekuatan dan perlindungan kepada setiap kita. Amin. Biarlah 5 hal ini memberkati saudara dan saya. Firman Tuhan pagi hari ini sudah saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana agar kita memperoleh kekuatan, boleh hidup senantiasa memperoleh kekuatan dari Tuhan, saudara. Yang pertama, jadikan Allah sebagai perlindungan kita, saudara. Jadikan Allah sebagai tempat kita bernaung. Kemudian yang kedua, saudara, miliki hati, pikiran, mulut, jiwa, dan roh kita yang dipenuhi dengan pujian, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya kan, atas segala berkat-berkatnya. Kita memuji Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Apapun keadaan kita, baik susah, baik senang, suka dan duka, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, memiliki hati yang mau diajar, memiliki hati yang mau dituntun. Amin. Kemudian yang keempat, pandang kepada Tuhan, saudara. Fokus kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kemudian yang kelima, saudara, yakini dan imani Tuhan bersama dengan kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita kok. Apapun keadaan, Tuhan selalu bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur firman-Mu pagi hari ini sudah hamba-Mu sampaikan. Ya, ampuni segala kekurangan hamba-Mu serba terbatas. Tetapi biarlah firman-Mu boleh senantiasa menjadi rema bagi saudara-saudara kami yang mendengarnya, ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat keluarga Kristus dimanapun saat ini mereka. Tuhan tolong setiap mereka, apapun masalah persoalan yang sedang dihadapi, melalui kuasa Roh Kudus mulai di tempat ini. Kiranya tangan Tuhan menjangkau setiap mereka, tumpang tangan atas setiap mereka, ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka perlindungan yang ya Bapa, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang tawar hati Tuhan pulihkan setiap mereka, dan juga untuk mereka-mereka yang mengalami masalah kesulitan, Tuhan tolong, Tuhan topang, dan Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini, ya kami penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebagai penutup, saya mau angkat satu pujian. Kemudian pagi hari ini, saudaraku, kita akan diberkati oleh Pak Gembala untuk mendapatkan berkat, saudara. Terima kasih untuk segalanya yang Kau berikan. See
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Mari saudara-saudara kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan yang begitu baik, yang sudah menolong kita, mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Apapun saja yang kita lakukan, kerjakan untuk kemuliaan namanya. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati dan shalom.